Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Elsa. Pada kali ini kita ada di Jalan-Jalan Online Season 2. Jalan-Jalan Online Season 2 kali ini aku bakal ngajak kalian untuk mengenali tumbuhan dari kelompok Monocotyl dan dari famili Araceae. Oke, ikutin aku terus ya. Hai, balik lagi nih sama aku. Jalan-jalan dan belajar online kali ini aku bakal ngenalin kalian ke 5 spesies tumbuhan dari kelompok Monocotyl dan dari famili Araceae. Kalian tahu nggak? Famili Araceae terdiri dari 110 marga yang meliputi 3.200 jenis. Famili Araceae termasuk suku talas-talasan yang mencakup herba terestrial, mengapung di perairan, dan merambat pada pepohonan. Tanaman Araceae sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, kelembapan yang relatif tinggi, suhu udara yang berkisar 25-30 derajat Celcius, dan pH tanah 5-7,5. Karakteristik kunci famili Araceae adalah penggabungan yang tersusun dalam bentuk tongkol atau spadix yang dikelilingi oleh seludang atau spate. Bentuk seludang permukaan pada Araceae ada yang berbentuk tertutup, dimiringkan, datar, terbuka, terkulai, tergulung, terputar, dan tergulung memutar. Araceae memiliki sistem perakaran yang relatif dangkal dengan daya jangkauan akar mencapai kedalaman 40-60 cm dari permukaan tanah. Batang di bawah tanah membentuk umbi. Umbi yang terbentuk memiliki keanekaragaman bentuk, yaitu berbentuk kerucut, membulat, silindris, elips, halter, memanjang, datar, dan tandan. Daun pada tanaman Araceae memiliki daun tunggal ataupun majemuk, tersusun sebagai roset akar, tersebar pada batang atau bersilangan dalam 2 baris. Helai daun berbentuk perisai, jantung, ataupun tombak. Bentuk tepi daun pada tanaman Araceae memiliki bentuk rata, berombak, atau bergerigi. Tanaman Araceae memiliki bentuk helai daun yang bermacam-macam. Kalian tahu nggak, peneliti mengenai karakteristik Araceae di Indonesia itu masih terbatas. Padahal Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang berlimpah terkait famili Araceae. Dan manfaat Araceae yang juga sangat luas sebagai diversifikasi panganan lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kurangnya pasokan beras. Tetapi kajian yang kurang terhadap Araceae membuat masyarakat tidak membudidayakan Araceae. Oke, kita akan mengenali 5 spesies yang termasuk ke dalam famili Araceae. Yuk, ikutin terus ya. Oke, tumbuhan yang pertama yaitu tumbuhan keladi. Tumbuhan keladi termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledoniae, ordo Arales, famili Araceae, genus Caladium, dan nama spesies yaitu Caladium bicolor. Caladium di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan keladi hias. Variasi keindahan, bentuk, corak, dan warna daunnya yang sangat beragam, serta perawatannya yang mudah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang membudidayakan Caladium. Caladium secara alami tumbuh di hutan-hutan tropis yang rindang, subur, dan lembab. Lokasi tumbuhnya antara lain di pinggir sungai, di bawah pohon besar, dan tempat-tempat berongga yang lembab pada ketinggian 0-1000 meter di bawah permukaan laut. Tanaman ini menyukai suhu 21-31 derajat. Yang kedua yaitu daun bahagia. Daun bahagia atau bunga bahagia termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Dieffenbachia, spesies Dieffenbachia amoena. Dieffenbachia merupakan tanaman hias populer yang biasanya ditanam di pekarangan. Keindahannya berasal dari bentuk tajuk dan juga warna daunnya yang bervariasi, hijau dengan bercak-bercak hijau muda atau kuning. Di kalangan penjual tanaman hias, Dieffenbachia dikenal pula sebagai daun bahagia. Dieffenbachia juga dikenal mudah dalam perawatan dan perbanyakannya.
Sekarang spesies yang ketiga. Spesies yang ketiga yaitu tanaman pohon dolar. Pohon dolar termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Araceae, genus Ficus, dan nama spesies yaitu Ficus pumila. Tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai salah satu jenis tanaman hias yang ada di dalam ruangan karena tumbuhan ini tidak terlalu memerlukan cahaya matahari secara langsung. Selain itu, tanaman dolar juga berfungsi untuk membuat tembok lebih bernilai artistik karena sifatnya yang merambat dan bisa menghias tembok rumah. Adapun untuk tanaman dolar juga dikenal dengan nama ilmiahnya yaitu Ficus pumila. Tanaman yang keempat yaitu gelombang cinta. Gelombang cinta termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Anthurium Scott, dan nama spesiesnya yaitu Anthurium hockeri. Anthurium hockeri memiliki ciri-ciri yaitu daunnya yang berukuran besar dan berwarna hijau mengkilat. Daunnya ini lebar dan cenderung semakin melebar ke atas hingga 3/4 daunnya. Ia memiliki tangkai daun yang pendek serta tulang daun yang berukuran besar dan menonjol. Panjang daunnya yaitu berkisar 60 cm dan lebarnya 35 cm. Yang terakhir yaitu tumbuhan Homalomena cordata. Homalomena cordata termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arales, famili Araceae, genus Homalomena, dan nama spesiesnya yaitu Homalomena cordata. Homalomena cordata yaitu tumbuhan yang sangat baik jika tumbuh di dalam ruangan. Homalomena memiliki 150 subspesies yang berbeda. Daun dari Homalomena tidak melebihi 25-35 cm. Daun tanaman yang luas, bentuk datar dengan diameter tidak lebih dari 40-45 cm. Yeay, udah selesai nih. Sekian dulu ya belajar online tentang spesies tanaman dari famili Araceae. Sampai jumpa di jalan-jalan online dan belajar online berikutnya.